Ketemu lagi sama saya, Andrew Fatoni, di Mulia Jaya Abadi YouTube channel. Di episode kali ini, saya mau sedikit sharing, dan saya mau sedikit ngejelasin. Menurut pengalaman saya pribadi ya, menurut opininya saya, ada beberapa kesalahan yang sebetulnya bikin laundry kita tuh flat, atau kelihatannya sepi, atau nggak jalan. Nah, di episode kali ini saya mau bahas semuanya secara detail, satu demi satu. Jadi pelan-pelan ya saya jelasin. Kalau misalnya ada yang bingung atau mau ditanyain, langsung di kolom komentar atau langsung chat admin kita ya. Poin yang pertama, jadi kalau misalnya laundry kita tidak memberikan pelayanan yang bikin customer tuh puas atau pelanggan kita puas, contoh misalnya telat ngirim, cuciannya bau, terus hasil cuciannya pas dibuka dia apek, habis itu kadang-kadang nanti customer kan suka chat by WA, Mbak, Mas, Pak, Bu, laundry saya udah selesai belum ya? Nah, itu responnya lama banget. Nah, itu pun jadi kendala, salah satu kendalanya. Itu bakal jadi identitas laundry kita. Maksudnya identitas tuh gini, misalnya. Contoh, ada satu keluarga, dia mau pergi nge-laundry. Nah, si bapak pamit sama si ibu. Bu, saya mau nge-laundry nih di laundry A. Terus si istrinya bilang, Pak, jangan laundry di sebelah sana, Pak. Kemarin cuciannya bau. Atau misalnya si bapak mau pergi nge-laundry. Bu, aku mau pergi laundry dulu ya, Bu. Terus si istrinya bilang begini, Pak, laundrynya sebelah sana aja, Pak. Agak mahal sih, Pak. Tapi cepet dia. Nah, dua itu adalah identitas. Jadi identitas apa yang mau laundry kita nih punya. Jadi itu salah satunya juga. Jadi dari kualitas itu akan menentukan identitas laundry kita. Bagaimana nanti kita ke depannya. Poin yang kedua, nah maksudnya harganya nggak kompetitif itu, misalnya jualnya kemahalan dari harga laundry tetangga. Misalnya di satu wilayah, nah laundrynya satu, ada yang harganya 5.000, ada yang harganya 6.000, ada yang harganya 7.000, dan ada juga harganya yang 8.000. Nah, bapak sama ibu karena tanda kutip ya, pengen jualnya sedikit mahal, akhirnya ngikutin yang 8.000, atau pengen jualnya yang murah, jadi ngikutinnya yang 5.000. Jadi kalau saran saya, sebelum kita mau buka laundry, tentukan dulu berapa nilai kita mau jual. Dan habis itu, tentukan apa sih customer nih dapat dengan tanda kutip harga yang kita jual. Misalnya, contoh ya, harganya 5.000. Worth it nggak? Oke kok. Nah, tapi dengan 5.000 itu, yuk kita kasih minimum ordernya berapa. Nah, minimum ordernya itu misalnya dia 5.000. Contoh lagi, layanannya apa? Misalnya 5.000 itu cuci kering lipat minimal 5 kilo, itu masih masuk. Atau misalnya 8.000 per kilo. Nah, dari 8.000 ini customer itu dapatnya apa? Jadi gini, laundry itu konsepnya itu cuman 3, bersih, rapi, cepat. Kalau masukan dari saya untuk semua customer saya yang baru-baru belanja dan baru mau buka laundry, itu saya selalu saranin laundry itu yuk fokusnya di kecepatan aja. Nah, kalau kita fokus di kecepatan, kok di kecepatan sih kok? Maksudnya gini loh, kalau bersih itu biarin mesin yang handle. Kan mesin kita udah teknologi tinggi, mesin kita udah lebih canggih. Satu.
Terus dari washer nanti naik ke dryer. Itu aja udah teknologinya udah teknologi tinggi semua. Rapi. Kalau kita sudah pakai setrika uap, dari sepengalaman saya itu pasti rapi. Tapi balik lagi ke si tukang gosoknya aur-auran atau tidak. Terus yang ketiga, kita cepet. Nah, cepetnya itu gimana? Maksudnya, nah kadang-kadang beberapa laundry yang di era dulu dia masih jualnya 6.000, 7.000 atau 8.000, tapi 2-3 hari selesai. Nah, ini adalah kans dan peluang kita buat naikin. Jadi misalnya gini, bapak sama ibu jual 8.000 per kilo, minimalnya 3 kilo, tapi one day service. Itu sangat worth it banget. Jadi apa value yang customer tuh dapetin dengan melondri ke kita? Jadi misalnya bapak sama ibu jualnya 8.000, 1 hari selesai. Tetangga jual pun 8.000, tapi 2-3 hari selesai. Nah, itu jadi salah satu kans peluang juga buat kita menangin satu pasar. Terus poin yang ketiga. Jadi kalau misalnya laundry kita ini nggak ada strategi promosi, baik itu strategi promosi yang efektif, misalnya efektifnya harus ngapain nih, promosi yang kurang menarik perhatian pelanggan yang potensial gitu misalnya, maka bisnis laundry kita ini bakal sedikit agak tersendat. Tersendatnya gimana? Tersendat buat jalan lebih maju lagi ke depan dan sulit lagi buat berkembang. Jadi gini, misalnya saya selalu sama customer saya selalu bilang, kalau misalnya laundry baru, saran saya itu yuk kita coba manfaatin media sosial yang udah ada. Saya bakal lebih condong buat ngarahin ke media sosial ketimbang harus pakai brosur. Misalnya gini, saya tanya, bapak sama ibu ketemu brosur di pagar rumah, apa yang bakal bapak dan ibu lakuin? Apakah dibaca atau ya udah kegantung, itu biarin aja gitu. Nah, atau misalnya gini, di tengah jalan ada yang bagi-bagi brosur. Misalnya di tengah jalan, di pinggir jalan pas lampu merah, terus dia bagi-bagi brosur. Pertanyaan saya, dibaca atau dibuang? Nah, itu juga salah satunya. Jadi kalau buat brosur, kalau dulu di era 6 atau 7 tahun yang lalu kita buka laundry, itu sangat teramat efektif. Bahkan untuk di kelasnya apartemen sekalipun, kadang-kadang brosur ini, tanda kutip ya, bakal jadi sampah doang. Jadi menurut saya tuh nggak terlalu efektif. Nah, yang efektifnya tuh gimana? Misalnya, contoh, kita bikin Instagram, kita bikin Facebook, atau kita manfaatin TikTok. Oh, jadi TikTok harus joget-joget? Enggak. Saya nggak suruh buat joget-joget. Jadi, maksud saya gini loh. Kalau misalnya kita udah manfaatin media sosial itu, jadi minimal sehari 3 kali itu kita posting. Nah, maksudnya posting ini buat apa? Jadi, kita ini ada kegiatan, baik itu di laundry-nya, baik itu di media sosialnya, kita selalu punya postingan. Postingan itu maksudnya sehari pagi laundry kita lagi ngapain nih, misalnya lagi bersih-bersih, kita posting. Nanti siang laundry kita lagi mulai ada kegiatan, lagi yang gosok, lagi mesin kita lagi jalan, itu kita posting, jadiin video juga bagus. Nah, nanti malam kita lagi pembersihan, lagi cleaning, nah itu kita bikin video juga, itu pun keren banget. Jadi customer tuh kan dia gini, buat cangkupan Facebook, Instagram, ataupun TikTok, itu biasanya dia akan menjaring di sekeliling yang dekat-dekat. Nah, di sekeliling yang dekat-dekat itu, nah nanti kan kebaca. Sesudah kebaca, mereka akan lihat. Sesudah mereka lihat, oh ternyata laundry A kayak begitu ya sistemnya. Kan jadi ada satu ketertarikan mereka buat ngeliat. Nah, itu satu. Terus habis itu, misalnya kalau buat media promosi, masukan dari saya, di era sekarang ini kan lumayan laundry ini udah mulai berkembang menjadi laundry konvensional modern. Nah, laundry konvensional modern itu saya selalu, kalau versinya saya nggak pernah bikin promo di awal. Kenapa saya nggak pernah bikin promo di awal? Karena jadi gini loh maksudnya,
Kalau saya akan menerapkan, biarlah, kemarin saya udah pernah bilang, biarlah karyawan kita ini baru banget, jadi karyawannya belajar, ownernya belajar, customernya pun belajar. Jadi customernya tuh nyicipin gimana sih jasa laundrynya dari tempat kita. Kalau misalnya kita bikin satu laundry, oke, budgetnya sekian ratus juta misalnya. Nah, tiba-tiba kita berharap di awal laundry kita rame. Memang doanya setiap usaha ini kalau bisa rame. Nah, tapi saran saya jangan rame di awal. Kenapa kok jangan rame di awal? Satu, karena karyawan kita baru dan kita pun baru, jadi biarlah dia mulai masuk. Customernya mulai belajar nih. Pak, mau laundry ini bisa? Bisa. Pak, mau laundry ini bisa? Bisa. Terus kalau misalnya contoh lagi, mereka ada ketertarikan karena melihat media promo kita. Media promo kita itu biasanya kalau saya akan selalu bikinnya di partisi. Nah, di partisi itu saya akan selalu ada tanda kutip, ada beberapa promo yang jadi di mata orang itu udah eye-catching. Nah, karena balik lagi, saya selalu paham customernya laundry 80% itu adalah wanita, dan wanita itu belanjanya pakai mata. Jadi mereka lihat dulu bagus, sesudah lihat bagus baru mereka mau belanja. Nah, di situ adalah nilai plusnya lagi. Jadi mereka akan nanya, "Pak, Bu, ini layanan apa ya? Kok murah?" Nanti baru kita kasih tahu, "Oh, ini layanannya cuci kering lipat, Bu." Nanti mereka nanya lagi, "Memang cuci gosoknya nggak bisa?" Bisa. Nah, disitulah kita masuk. Terus habis itu, misalnya layanan cuci jas bisa nggak? Bisa. Cuci gaun bisa nggak? Bisa. Cuci songket bisa nggak? Bisa. Nah, dengan seperti itu pun bisa menjadi daya tarik sendiri buat laundry kita. Jadi strategi marketingnya itu sebetulnya menurut saya sedikit gampang, cuman balik lagi, ownernya harus sedikit aktif. Aktif di mana? Aktif di media sosial, terus kasirnya pun harus sedikit aktif dalam menyampaikan apa yang kita ini jual. Nah, itu bisa meningkatin buat laundry kita ini lebih progres lagi. Jadi, buat di awal saya lebih condong menyarankan bukan promosinya, tapi informasinya apa. Apa yang mau kita infokan ke pelanggan kita, apa yang mau kita infokan ke customer kita, apa nilai plusnya dari laundry kita. Jadi, kalau misalnya kita ngadain promo, tiba-tiba langsung rame. Sorry, satu, karyawan kita akan bingung. Karena kok orderan terlalu banyak. Terus kedua, ownernya pun jadi kalang kabut. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, grafiknya itu akan langsung down. Nah, di saat grafiknya down, itu buat naik lagi, itu sedikit agak tertatih-tatih. Jadi, kalau saran saya, biarin aja, slow but sure. Jadi naik pelan-pelan, customer tahu gimana hasil kerjanya kita, karyawan kita mulai naik, gimana cara handle karyawan satu persatu. Nah, si owner pun jadi belajar gimana handle karyawan, gimana handle customer, dan gimana handle sosial medianya. Jadi pelan-pelan tapi pastinya buat ngejar BEP 1 tahun. Poin yang keempat, nah maksudnya gini loh. Jadi, jika laundry Anda hanya mencangkup areanya terlalu sempit, terlalu kecil, nah pelanggan yang potensialnya itu malah kita nggak dapat. Nah, jadi maksudnya gini loh. Maksudnya gini, misal, itu makanya dari awal saya selalu bilang, pick up delivery ini yuk kita jalanin. Karena akan sedikit jadi nilai plus buat laundry kita. Misalnya, contoh ya, dia laundrynya di area Kelapa Gading. Nah, area di Kelapa Gading ini luas. Misalnya dia bukanya tanda kutip di salah satu jalan Kelapa Gading, misalnya di Jalan Nias. Nah, di Jalan Nias ternyata media sosialnya jalan nih, media sosialnya hidup. Balik lagi, tiba-tiba customernya dari area Kelapa Gading, contoh di Moy. Nah, customer di Moy ini dia telepon, "Pak, bisa pick up delivery nggak?" Kalau misalnya tidak, jawabannya tidak, nah itu salah satu kesalahan laundry kita. Jadi laundry kita nggak berkembang. Tapi kalau misalnya kita terima, oh ya bisa saya pick up delivery, nah itu jadi nilai tambahan.
Berarti terus nanti buat nilai pick up delivery-nya apakah ada biaya tambahan atau gimana? Masukan dari saya, kalau di awal nggak usah, biarin aja pick up delivery free, tapi minimum ordernya 10 kilo, contoh begitu. Itu udah bisa kok buat jadi salah satu daya tarik kita. Jadi pick up delivery free, gratis. Nah, tambah lagi customer kan kalau misal, antar jemput aja gratis nih. Nah, mereka kadang-kadang buat urusan gratis, wow, keren deh pokoknya. Jadi itu adalah salah satu triknya juga. Terus poin yang kelima, jadi kita nih nggak memperbaharui atau ngembangin lagi nih laundry kita nih kudu kayak gimana. Jadi kelihatannya seiring jalannya waktu kelihatannya tambah kuno. Kalau udah tambah kuno, laundry baru semakin buka. Nah, itulah kan customer pelanggan tetap kita itu akan coba-coba ke tempat yang lain, coba ke sini, coba ke situ. Nah itu. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita kurang inovasi, nah saran saya gini loh, kalau misalnya kita contoh apa ya, wawasan apa ya, gagasan apa ya, dan biasanya beberapa customer saya akan lebih bilangnya seperti ini, yuk kita fokus di BEP 1 tahun. Nah, fokus di BEP 1 tahun, 1 tahun atau 1,5 tahun itu udah paling meleset banget. Nah, maksudnya itu adalah, jadi gini loh, kalau misalnya kita kurang inovatif, nah saran saya, kalau kita udah fokus, balik lagi, kita harus komit. Jadi kalau inovasi kita kurang, tolong laundry kita itu harus komit. Maksudnya harus komit tuh gimana? Contoh, kita dari awal udah servisnya one day service, atau kita reguler kita 2 hari selesai. Jadi tolong, mau rame, mau sepi, mau apapun yang terjadi, tetap lakuin itu. Jadi kita push lagi karyawan kita tetap kasih reward dan punishment mereka. Jadi tolong komit buat, contoh, balik lagi, saya dari awal laundry saya 2 hari itu pasti selesai. Laundry saya dari awal itu one day service. Laundry saya kalau misalnya cuci kering lipat itu 1 hari pasti beres, atau 2 jam selesai. Jadi tolong, balik lagi, komit dulu itu. Kalau kita udah komit di awal, nah balik lagi, kalau kita sudah komit di awal, customer kita pun akan balik lagi loyal ke kita. Nah, inovasinya kapan? Setiap customer saya selalu bilang gini, di usia laundry, jadi di awal saya nggak pernah saranin buat bikin promo. Jadi nanti tunggu dulu laundry-nya berjalannya berapa? Di saat 6, 7, atau 8 bulan baru kita bikin gebrakan. Maksudnya gebrakan tuh kayak gimana? Contoh, kita bikin satu promo, misalnya laundry bed cover buy one get one. Yang dibikin promo itu adalah barang satuan, tidak barang kiloan. Karena barang kiloan ini sedikit tanda kutip ya, sensitif buat masalah harga. Kalau misalnya buat barang satuan itu misalnya buy one get one. Nah, barang satuan ini kejelasannya buat profit dan HPP-nya itu udah kelihatan banget kok. Nah, itu satu. Terus yang kedua, di saat kita sudah mulai masuk di 6, 7, dan 8 bulan, masukan dari saya, kita baru mulai bikin yang namanya sistem deposit. Bukan sistem member ya, sistem deposit. Nah, sistem deposit itu gimana? Nanti saya jelasin di satu episode sendiri. Nah, kalau misalnya kita udah pakai sistem deposit, nah itu lebih sedikit menarik perhatian customer kita. Nah, jadi di awal, untuk di awal tidak bikin promo, kita naikin dulu komitnya kita. Jadi customer tuh trust ke kita nih lebih tinggi. Itu pertama. Terus yang keduanya, kita baru bikin pergerakan itu di saat laundry kita sudah mulai jalan 6, 7, atau 8 bulan. Itu akan lebih nyentaknya tuh lebih kenceng lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah seperti itu baru bakal timbul kenyamanan. Jadi customer kita nyaman. Di awal tanpa promo, kita ngayunnya santai-santai. Di pertengahan, kita kasih promo lagi. Misalnya karyawan apa? Misalnya customer kita loyal, free gift-nya apa? Misalnya
nggak usah ribet-ribet, nggak usah yang susah-susah. Misalnya gini, cuci 10 kilo gratis piring satu. Ibu-ibu udah seneng banget itu. Misalnya cuci 10 kilo gratis muk cantik. Nah, muk cantiknya sablonannya logo laundry kita. Itu juga bisa, nah tanda kutip ya, salah satu inovasi yang lain daripada yang lain gitu. Soalnya kan customer kita balik lagi tadi, 80% customernya laundry ini adalah wanita. Nah, wanita itu biasanya di awal dia akan belanja dari mata. Nah, dari mata itu turun ke hati, baru dia jadi belanjaan. Poin yang keenam, kalau misalnya contoh mesin laundry kita sering error, terus mesin pengering kita panasnya lambat, terus setrika uap kita uapnya kurang ngejos, nah itu bakal mempengaruhi kualitas dan kuantitas laundrynya kita. Balik lagi tadi seperti yang saya bilang, mesin cuci kita kan udah teknologi tinggi. Jadi disitulah kunci pertamanya buat ngambil tahapan bersih. Jadi pastiin perawatan rutin buat mesin-mesin kita, baik itu mesin cuci, mesin pengering, dan setrika uap. Kalau misalnya customer saya yang udah pernah belanja sama saya, itu saya selalu bilangnya begini, nanti setiap malam tolong ya, baik itu buat di mesin cuci gitu, washernya kan nanti di mesin cuci itu ada karet-karetnya. Nah, karet-karet itu tolong dibersihin. Nah, soalnya gini loh, kalau misalnya mesin cuci rumah tangga itu kan nyucinya itu 1 minggu paling 1, 2, atau 3 kali. Kalau mesin cuci kita di laundry, dari pagi ketemu malam, ketemu pagi lagi, ketemu malam lagi, ketemu pagi lagi, ketemu malam lagi, nyuci terus nggak berhenti-berhenti. Nah, disitulah perawatannya harus sedikit ekstra. Baik itu nanti tempat sabunnya kita bersihin. Soalnya nanti kalau kuning-kuning kelihatan sama customer, nanti mereka bakal bilang, aduh jember banget ini, tempat sabunnya aja kotor, apalagi nanti hasil cuciannya. Terus habis itu mesin cuci, tolong dibantunya nanti sebelum masuk mesin cuci, saya selalu ngajarin yang namanya pre-wash dan spotting. Nah, pre-wash dan spotting itu adalah langkah awal buat ningkatin kualitas kita. Jadi kita bantu nih mesin cucinya nih. Nah, setiap malam itu wajib buat yang namanya cuci kosong. Jadi kita netralin lagi yang namanya mesin kita. Jadi besok start awal itu udah fresh lagi, lebih kualitasnya lebih oke lagi gitu, performanya lebih sip lagi. Nah, kalau misalnya buat mesin pengering ini sebetulnya lebih gampang. Filternya aja itu dijaga, jangan sampai filternya penuh banget sama debu. Kalau filternya penuh banget sama debu, nah itu nanti 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti seharian panasnya kurang pasti. Terus buat setrika uap, nah kalau misalnya buat setrika uap itu kan karena kita pakai kompor, baik itu manual, baik itu otomatis api, baik itu yang full otomatis, saya tetap kasih masukan dan kasih saran, dia tetap harus ada maintenance-nya, baik itu dan yang paling wajib itu maintenance di kompor. Karena kompor setrika uap ini sering banget yang namanya nanti merah, udah merah, lama-lama berasap, nanti udah berasap, pedih di mata, itu nggak enak banget. Habis itu jadi performa uapnya tuh nanti dia nurun drastis banget. Jadi hal yang paling awal itu lakuin pre-wash, spotting, terus habis itu bantu mesinnya. Jangan sampai mesinnya ini, jadi gini, mesin front loading adalah mesin yang paling bagus. Tapi di satu sisi dia juga paling cengeng. Kok cengeng sih? Iya, kurang air aja dia teriak. Bakal ada nanti kode errornya IE. Habis itu misalnya sabunnya kebanyakan, busanya kebanyakan, pembilasannya kurang. Jadi sensornya itu bakal nongol lagi kode errornya FE. Nah, jadi itu adalah salah satu kenapa kita wajib setiap malam maintenance harian namanya. Nah, itu kenapa wajib banget. Jadi biar si mesin jangan terlalu di saat lagi jalan performanya malah menurun. Itu nggak bagus banget buat nanti laundry kita ke depannya. Poin yang ketujuh, di era sekarang ini udah mulai banyak banget orang yang peduli sama yang namanya lingkungan hidup. Nah, bisnis laundry ini
identiknya sama yang namanya limbah pembuangan. Kita pakai sabun, itu dibuang lagi ke saluran pembuangan. Nah, terkadang beberapa customer kita yang peduli sama lingkungan hidup, itu akan merhatiin sabun apa yang kita pakai, chemical apa yang kita pakai. Jadi gini, saya bukannya lagi bilang, oh pakai sabun ini nggak bagus, pakai sabun itu nggak bagus, pakai sabun ini nggak bagus. Tapi masukan dari saya adalah, pakailah sabun yang memang sudah dari kecil kita udah nonton. Jadi saya bukan salah satu brand ambasadornya, atau saya lagi ngajak bapak sama ibu buat pakai salah satu brand, tidak. Tapi saya pun di setiap laundry saya udah pakai yang namanya Rinso. Kenapa Rinso? Karena dari kecil saya nonton TV, iklannya Rinso. Itu pun bisa menambah value-nya kita buat ke customer. Jadi kenapa kok kita pakainya Rinso? Customer kita udah tahu, oh cuci di sana pakai Rinso. Jadi secara nggak langsung mereka pun di rumah pakai Rinso. Balik lagi nyuci di laundry kita, itu kan jadi trust-nya sedikit tumbuh lagi. Nah, tapi saya nggak bilang, oh sabun yang ini nggak bagus, sabun yang ini nggak bagus, sabun yang ini nggak bagus. Enggak. Saya nggak bilang kayak gitu. Cuman pandangan menurut saya, kalau kita sudah memakai sabun yang sudah punya brand, setidaknya kita sudah di backup sama brandnya itu. Nah, kalau kita sudah di backup sama brandnya itu, baik itu, jadi secara nggak langsung kita pun promosi si Rinso-nya. Jadi si Rinso-nya pun promosiin laundry kita. Kok promosiin laundry kita? Ya enggak, jadi orang lewat lalu lalang dia ngelihat, ih kok pakai Rinso, jadi laundry itu pakai Rinso ya. Nah, itu kan jadi salah satu promosi yang terselubung. Jadi menurut saya, buat lingkungan hidupnya, yuk sama-sama bantu dijaga juga ya. Nah, poin yang ke-8, jadi kadang tuh gini loh, maksudnya umpan balik itu, jadi kita kadang-kadang tuh nggak nerima atau menanggapi umpan baliknya dari si customer. Baik itu berupa saran, kritik, keluhan, pujian. Nah, itu adalah salah satu kans dan kesempatan kita buat ningkatin pelayanan kita. Terus membangun hubungan sama customer itu pun perlu. Nah, cara buat ningkatin hubungan kita sama customer itu misalnya gimana? Contoh, kalau di customer saya, di beberapa customer yang sudah belanja paketan sama saya, nah di aplikasinya itu, jadi kita sudah kirim aplikasi itu, sudah kirim nota, kan by aplikasi. Nah, kalau di beberapa customer saya, kita tuh sudah ngirim nota by WA. Nah, nanti selesainya pun, jadi misalnya barang dia, baju pakaian dia sudah selesai, itu nanti kita bakal kasih notif, Pak, Bu, barangnya, bajunya sudah selesai, sudah siap dijemput atau dikirim. Nah, itu adalah salah satu kans juga gitu, buat bangun hubungan komunikasi ke customer. Terkadang ada beberapa customer, misalnya tanda kutip, Bu, Pak, cucian kita, cucian yang kemarin kok baunya kurang enak ya, itu kenapa ya? Nah, saran saya itu cepat direspon. Atau kalau misalnya, Pak, Bu, keren banget loh laundryannya. Nah, itu secara nggak langsung kan jadi testimoni juga buat kita. Nah, itu bisa share di grup, bilang terima kasih juga sama customer kita. Jadi, kalau misalnya komunikasi dua arahnya sudah bagus sama customer, nah itu bakal ningkatin value-nya kita lagi sama customer. Terus poin yang ke-9. Jadi gini, bahan baku kalau bisa jangan disimpan di laundry. Maksudnya bahan baku jangan disimpan di laundry itu jadi gini, misalnya. Kadang-kadang saya tahu kok bapak sama ibu maksudnya pengen laundrynya autopilot. Jadi kalau bisa, oh stok bahan, stok sabun buat 1 bulan, supply, stok plastik buat satu bulan, supply, stok solatif, plastik atau apapun itu buat bahan baku itu supply semua ke laundry. Malah kalau masukan dari saya itu salah banget. Jadi gini maksudnya, kalau misalnya laundry butuh plastik 1 atau 1 kilo atau 10 kilo, jadi saran saya, Pak, Bu, saya butuh plastik ukuran 40, 45, 50 habis. Nah, tinggal nanti owner kirim
Jadi kebutuhannya berapa? Misalnya sekilo, atau 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Lebih baik kekurangan daripada kelebihan. Karena kalau kelebihan, takutnya, tanda kutip, nanti karyawan kita malah jadi permainan di mereka. Oh, sabun ibu, bapak banyak nih. Udah bantuin aja, bantuin dibawa pulang, bantuin nanti customer itu malah dijual. Kan jadi daripada terlalu berpikiran yang negatif, jadi lebih baik hal-hal seperti itu kita hindarin. Jangan sampai nanti timbul jadi curiga, kok sabun kemarin banyak, udah cepet banget habisnya. Nah, kadang-kadang nanti beberapa owner akan berkata seperti itu. Jadi semasukan dari saya, berapa butuhnya baru dikirim. Butuh sabun, kirim sabun, tapi secukupnya. Butuh plastik, kirim plastik secukupnya. Butuh apa lagi? Softener. Nah, terus jangan terlalu banyak, misalnya seperti ini. Kita stok karena kita udah sering lihat-lihat YouTube, sering lihat-lihat baca-baca pengetahuan tentang laundry. Oh, nanti kalau pakai noda darah, misalnya noda darah, pakai chemical ini ya, kita stok. Oh, pengen pemutih, pakai chemical ini ya, kita stok. Oh, pengen noda pulpen, chemicalnya ini, kita stok lagi. Ini stok lagi, ini stok lagi. Jadi terlalu banyak uangnya yang ngendap. Kalau terlalu banyak uang yang ngendap, jadi perputaran uang kita tuh nggak bagus. Jadi masukan dari saya, pakailah seperlunya, kirimlah secukupnya. Jadi perputaran uang kita di laundry itu lebih bagus gitu, lebih oke. Nah, misalnya lagi contoh buat masalah listrik. Oh, kita kan setiap laundry kan biasanya pakai token sendiri-sendiri. Nah, masukan dari saya, token itu yang beli itu laundry, bukan dari cross checknya bapak sama ibu. Misalnya karyawan telepon, Pak, Bu, listrik habis nih, udah bunyi. Oh, bapak sama ibu isiin, kirim ke mereka. Jangan, Bu, jangan, Pak. Jadi kalau bisa, oh habis, di laundry ada uang berapa misalnya? Oh, baru ketemu uang 50.000. Ya udah, 50.000 itu isi token listrik. Jadi nggak terlalu banyak pengeluaran cross check pribadi kita lagi keluar. Itu lebih sehat lah. Terus poin yang ke-10. Jadi maksudnya gini loh. Karyawan udah oke, udah berjalan normal. Akhirnya ownernya mulai cuek nih sama laundrynya, mulai cuek sama yang namanya tadi. Balik lagi, komunikasi dua arah ke customernya jadi nggak bagus. Media sosialnya udah dipasrahin ke karyawan. Terus proses pengerjaannya owner udah mulai nggak tahu lagi nih gimana-gimananya. Makanya setiap customer saya akan selalu bilang, yuk saya kasih masukannya, yuk walaupun nggak bisa datang ke laundry, setidaknya setiap malam sebelum laundrynya tutup, yuk datang ke laundry, take over uang, bilang terima kasih sama karyawan kita, terus kita review lagi kerjaan dia apa. Makanya kadang-kadang tukang gosok saya kasih buku gosok namanya. Nah, di buku gosok itu kita bisa mereview bagaimana sih kinerja kerjanya dia. Terus habis itu kalau misalnya kita di laundry, kita bisa lihat lagi hasil gosokannya, hasil cuciannya, SOP berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu pun jadi salah satunya. Kalau kita sudah pasrahin pure sepenuhnya dengan karyawan, balik lagi saya akan bertanya, sudah berapa laundry kah yang kita buka? Kalau masih 1, 2, dan 3, saran saya, yuk nyemplung juga ownernya. Jadi ownernya pun sama-sama belajar. Terkadang owner berpikiran, oh laundry ini sudah bisa autopilot. Betul, sudah bisa. Tapi jangan terlalu berpasrah banget sama karyawan. Takutnya, tanda kutip, jadi hal-hal yang negatif. Misalnya, aturan nama Bapak Bambang dibuat jadi ada notanya, tapi karena kita nggak pernah datang, karyawan udah tahu ritmenya kita, akhirnya nama Pak Bambang itu nggak ada notanya. Mereka cuma pakai kertas kosong, dia tulis namanya Pak Bambang. Nah, itu bisa jadi salah satu hal yang menjadi peluang gitu buat mereka, tanda kutip ya, curang gitu. Terus habis itu di dalam laundry, kita misalnya bapak sama ibu nggak jarang gitu ke laundry, atau metodenya sama setiap malam datang ke laundry.
Saya tetap akan saranin bikin satu pengumuman buat mereka. Jika karyawan kami tidak memberikan Bapak dan Ibu nota, jadi Anda berhak mendapatkan misalnya uang 1 juta rupiah. Jadi secara nggak langsung kan si customer ngasih tahu kalau misalnya ada karyawan kita yang curang. Atau misalnya bikin lagi, jikalau karyawan kami berlaku tidak sopan, atau misalnya jikalau karyawan kami tidak melakukan senyum, sapa, nah itu bisa jadi feedbacknya buat kita. Jadi saran saya, kalau misalnya laundrynya masih 1, 2, 3, saran saya, yuk ownernya pun aktif gitu. Jadi jangan sampai di saat kita sudah melihat peluang, oh nih laundry udah mulai jalan ya, kita lihat udah mulai jalan, akhirnya kita pasrah nih sama karyawan. Oh itu jangan banget. Soalnya terkadang beberapa karyawan, di saat mereka dipasrahin 100%, nah tanda kutip ya, takutnya mereka besar kepala. Di saat mereka besar kepala, imbasnya feedbacknya nanti malah negatif ke kitanya. Jadi kesimpulannya, buat yang bikin laundry itu sepi atau yang bikin laundry itu nggak jalan itu, balik lagi, poin pertama kualitasnya, yang kedua harganya. Jadi apa value yang customer ini dapetin dari harga yang kita jual? Mau harga murah, apa yang mereka dapat? Mau harga mahal, apa yang mereka dapat? Poin ketiga, kurangnya promosi atau informasi ke masyarakat bahwa di sana udah ada laundry loh. Poin yang keempat, pick up delivery, yang tadi kan jangkauannya kurang panjang, kurang jauh gitu. Itu juga jadi salah satunya. Terus tadi poin yang kelima, kurangnya inovasi atau tidak komit. Jadi nggak komit sama yang namanya hasil. Terus poin yang keenam, owner kurang care sama yang namanya alat. Baik itu mesin cuci, mesin pengering, ataupun setrika uap. Terus yang ketujuh, tidak ramah lingkungan. Jadi yuk kita mulai menggalangkan ramah lingkungan dimulai dari diri kita sendiri. Terus poin yang ke-8, jadi kita harus perhatiin juga nih umpan balik dari customer-customer kita. Apa keluhan mereka, masukan mereka, kritik dan saran. Itu wajib banget kita perhatiin banget. Karena dari kritik dan saran itu menunjang tingkat kesuksesan usaha kita. Terus poin yang ke-9 tadi, bahan baku bawa aja secukupnya untuk laundry kita. Poin yang ke-10, jangan terlalu berpasrah sama yang namanya karyawan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Mulia Jaya Abadi hadir memberikan solusi di tengah kebutuhan masyarakat.